Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, cerah-cerah pada hari ini ya. Alhamdulillah, Bu. Baiklah semua Nanda, sebelum kita masuki pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Ada yang bisa memimpin? Siti, Bu. Silahkan Siti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Nanda semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya sangat terbaik. Baiklah semua Nanda, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Pada hari ini, Siti, Hadir, Bu. Umar, Hadir, Bu. Ibrahim, Hadir, Bu. Fatimah, Hadir, Bu. dan Anissa. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya, Bu. Baiklah Nanda semuanya, kita akan masuk pembelajaran kita pada hari ini tentang akidah Islam. Untuk mempermudahkannya, Ibu ada membuat sebuah media pembelajaran. Karena keterbatasan penggunaan media, jadi tolong bantu Ibu ya Siti. Ya, Bu. Maaf ya, tulisan Ibu tidak serapih tulisan Anda Ibu semuanya. Tulisan Ibu tetap terbaik di hati kami, Bu. Baiklah Anda semuanya, kita akan mempelajari tentang memahami akidah Islam. Di mana dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang pengertiannya, ada disebut dengan ilmu akidah menurut para ahlinya, dan ada argumentasi dalam akidah, dan ada dalilnya. Begitu pula ada dengan tujuan, metode, dan prinsip-prinsip. Baiklah semuanya, Ibu akan menerangkan kepada Anda tentang akidah. Di mana akidah itu menurut bahasa berarti aqada, akadu, kaidah, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Sedangkan beristilah mengatakan akidah itu adalah tali pengikat batin manusia dengan yang diyakini sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang patut disembah dan pencipta serta pengatur alam semesta ini. Di mana itulah pengertian menurut bahasa dan istilah. Apa ada pertanyaan? Enggak, Bu. Ya, oke lah. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada akidah menurut para ahli. Yaitu menurut Syekh Muhammad Abdul mengatakan ilmu akidah itu adalah ilmu yang membahas wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap baginya, membahas rasul-rasul, meyakini apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun mengatakan ilmu akidah itu adalah ilmu yang membahas kepercayaan iman dengan dalil-dalil, akal, dan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan salat dan ahlu sunnah. Apa ada pertanyaan? Bu, Ya, kalau yang sifat yang wajib itu yang wujud kita pakai itu, Bu. yang wajib itu berarti kan yang sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan itu berdosa. Apa paham? Paham, Bu. Ya, baiklah. Menurut itu ada dalil atau argumentasi dalam akidah, di mana terdapat ada dalil akli dan dalil yang disebut dengan dalil nakli. Di mana dalil akli itu berarti yang berasal dari akal, sedangkan yang menurut nakli itu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Betul. Ya, Umar tolong suaranya ya. Baiklah semuanya, kita lanjut kepada dalil. Ya, dalilnya itu dalam hadis Bukhari yang mengatakan bahwa engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya,
kitab-kitabnya, Rasulullah dan hari akhir. Dan juga engkau beriman kepada qadar yang baik dan qadar yang buruk. Hanya kita masuk kepada tujuan akidah Islam, di mana tujuannya itu sebenarnya itu tujuan itu banyak. Namun fakta mempelajarinya hanya ada 6, di mana tujuan itu terdiri atas untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul. Yang ketiga, ada ketenangan jiwa dan pikiran. Dan selanjutnya ada itu meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah, serta bersungguh-sungguh dalam beribadah dan meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Apa ada pertanyaan? Enggak, Bu. Tidak. Selanjutnya kita masuk kepada metode meningkatkan kualitas akidah, di mana terbagi atas 2, yaitu melalui kebiasaan dan keikhlasan, yang dimulai dari keluarga. Ya. Yang kedua, melalui pendidikan dan pengajaran, Ya. terdiri dari keluarga, lingkungan, pendidikan secara formal seperti pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip akidah, di mana prinsip-prinsip akidah itu terdiri atas 4, yaitu pengakuan dan pemikiran bahwa Allah itu adalah Esa. Yang dikatakan, yang dimaksudnya itu adalah beriman dan menyembah hanya kepada Allah. Dan selanjutnya, yang kedua itu pengakuan bahwa para nabi telah diangkat oleh Allah. Dan selanjutnya, kepercayaan akan adanya hari akhir dan keyakinan bahwa Allah itu adalah Maha Adil. Apa ada pertanyaan? Cukup, Bu. Enggak, Bu. Ya, cukup. Baiklah. Dari pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan kepada Anda semuanya untuk dapat memahami apa itu akidah Islam yang sebenarnya. Dari pembahasan-pembahasan ini, jika ada yang merasa paham ataupun jika ada ingin menulisnya, silakan ditulis. Jika menurut Anda itu perlu ditulis. Tetapi jika ada Anda yang mau minta ini sama Ibu, nanti Ibu kasih ya. Nanti Ibu ada yang kecil-kecilnya Ibu, nanti Ibu fotokopikan kepada Anda semuanya. Apa ada pertanyaan? Bertanya kepada Anda semua mengenai penjelasan yang Ibu tuliskan tadi. Dari panjang lebar yang Ibu tanyakan tadi, coba Anda beri penjelasan secara cukup sedikit atau kesimpulannya aja sedikit mengenai pembelajaran kita hari ini yang Anda dapatkan. Siapa yang bisa? Ibu. Ya, silakan. Akidah ialah tali pengikat. Jadi intinya akidah itu kita benar-benar jadi hamba buat Allah itu menuntun kita. Jadi kita itu mengatur bukan kita itu diatur bukan mengatur, itulah intinya, Bu. Ya, benar. Aplaus untuk Siti. Ya, benar. Itulah pengertian dari akidah, pemahamannya. Apa ada lagi yang ingin menambahkan atau ingin menjawab pertanyaan Ibu tadi? Atau ada juga yang ingin bertanya lebih detail lagi mengenai ini? Bu, Ya, silakan Fatimah. minggu depan kita belajar sifat baik dan sifat mustahil ya, Bu. Ya. Minggu depan kita akan mempelajari itu. Karena ini kan masih materi pertama. Ibu pun lupa juga tadi mengingatkan kepada Anda semua sebelumnya. Mungkin waktu Anda di MTSN dulu pernah mempelajari tentang akidah, pengertian akidah akhlak dan akidah. Namun pada pembelajaran kita di ini ingin menekankan atau lebih melebarkan lagi tentang pembelajaran Anda sebelumnya pada masa-masa senam dulu. Apa ada pertanyaan lagi? Cukup. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kata-kata ibu dan salah ibu mohon maaf. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.